Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Salsabila dengan NIM 2215050055. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyimpulkan pembahasan tentang Quran Surah An-Naml ayat 17-20. Dengan bunyi ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. Shadaqallahul azim. Adapun penafsiran dari ketiga kitab tafsir ataupun ketiga mufasir, yaitu yang pertama dari Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan bahwa ayat-ayat ini mengisahkan tentang kemuliaan Nabi Sulaiman alaihissalam yang dianugerahi kekuasaan atas berbagai jenis makhluk, yaitu yang termasuk dalamnya adalah burung, jin, dan juga manusia. Hal ini menunjukkan bahwasannya kebesaran kerajaannya yang teratur dan disiplin. Kisah semut juga memperingatkan tentang kaumnya yang dipandang sebagai bukti kecerdasan makhluk kecil tersebut. Sementara reaksi Nabi Sulaiman alaihissalam yang tersenyum dan berdoa adalah cerminan dari kearifan dan rasa syukurnya atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Termasuk dalamnya adalah memahami bahasa binatang. Yang pada ayat ini beliau juga menekankan tentang perhatian Nabi Sulaiman alaihissalam terhadap bawahannya, yaitu burung hudhud, yang menunjukkan bahwasannya tanggung jawab seorang pemimpin kepada pasukannya. Selanjutnya ada penafsiran dari Said Qutb. Dalam kitab tafsirnya, beliau menekankan tentang aspek keimanan dan moral dari kisah ini. Beliau melihat kekuasaan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam adalah sebagai bentuk bukti kekuasaan Allah yang melampaui batas alamiah. Keteraturan tentara Sulaiman dan peringatan semut juga menunjukkan bahwa keteraturan dan kesadaran lingkungan adalah bagian dari sunnatullah. Adapun reaksi dari Nabi Sulaiman sendiri, yaitu yang tersenyum dan berdoa, ini menunjukkan tentang contoh penghargaan terhadap makhluk lain dan ungkapan syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Begitu juga hal ini seharusnya mendorong seorang mukmin untuk terus beramal soleh. Adapun tindakan mencari burung hudhud sendiri, ini menunjukkan tentang tanggung jawab dari seorang pemimpin atas rakyatnya, tidak peduli apapun peran dari rakyat tersebut. Yang terakhir adalah penafsiran dari Fakhruddin Ar-Razi, di mana Fakhruddin Ar-Razi ini memberikan penafsiran yang lebih mendalam dengan melihat penghimpunan tentara dari Nabi Sulaiman ini adalah sebagai bentuk mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Hal ini menunjukkan dan mengisyaratkan bahwasanya komunikasi antar spesies yang mungkin belum sepenuhnya dipahami oleh manusia sendiri. Sedangkan peringatan semut kepada kaumnya ini menunjukkan tentang pentingnya kehati-hatian dan rasa empati. Begitu juga dengan reaksi dari Nabi Sulaiman sendiri, yaitu dengan rasa senyum, dengan ekspresi senyum ataupun berdoa adalah bentuk rasa syukur Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi Sulaiman ini dikenal dengan kekuasaannya yang besar ataupun kerajaannya yang besar dan kedudukan yang tinggi, yaitu sebagai nabi dan juga sebagai raja yang terkenal. Adapun nilai pendidikan yang dapat kita ambil dalam Quran Surah An-Naml ayat 17-20, yang pertama yaitu tentang kepemimpinan yang bertanggung jawab, di mana tindakan Nabi Sulaiman alaihissalam ini yang mengatur tentaranya dengan tertib, kemudian juga Nabi Sulaiman juga memeriksa keberadaan burung hudhud, ini menunjukkan tentang pentingnya tanggung jawab seorang pemimpin terhadap seluruh bawahannya, sekecil apapun bawahan rakyatnya itu. Ini mengajarkan kita tentang nilai kepemimpinan yang adil, perhatian, dan bertanggung jawab. Yang kedua, tentang empati dan penghargaan terhadap makhluk lain. Reaksi Nabi Sulaiman alaihissalam yang tersenyum dan berdoa setelah mendengar perkataan semut
mengajarkan kepada kita untuk memiliki rasa empati dan tidak meremehkan makhluk lain, bahkan yang tampak kecil dan lemah. Ini juga menanamkan tentang nilai kasih sayang dan penghargaan terhadap semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada kerendahan hati dan rasa syukur. Meskipun memiliki kekuasaan yang besar, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepadanya, termasuk kemampuan memahami bahasa binatang. Ini juga mengajarkan kepada kita tentang nilai kerendahan hati dan pentingnya bersyukur dalam segala kondisi. Yang terakhir, tentang doa dan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Sulaiman alaihissalam yang memohon ilham untuk terus bersyukur, beramal soleh, dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh, ini menunjukkan tentang pentingnya berdoa dan senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi apapun dan dalam dimanapun. Mungkin sampai di sini penjelasan kesimpulan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.